haleluya. Ya, shalom buat kita semuanya. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Pujilah Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan yang baik-baik, dalam keadaan yang sehat. Senang melihat jemaat yang beribadah pada pagi hari ini begitu antusias datang ke gereja, dan saya melihat itu di perjalanan banyak sekali orang yang hari ini menuju ke gereja untuk beribadah dan memuji Tuhan. Kenapa? Karena kita semuanya tahu hari ini merupakan hari yang sangat kudus, sangat mulia, sangat agung, yang kita rayakan, yang kita sebut adalah hari Jumat Agung, Good Friday. Sungguh spesial. Apalagi hari ini saya melihat di ibadah kita, di ruangan ini dihiasi dengan berbagai pakaian-pakaian fashion dari budaya-budaya baik Nusantara, Indonesia maupun dari bangsa-bangsa. Mari kita memuji Tuhan, kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Wah, ini luar biasa ini. Saya senang melihat ada dari beberapa suku Batak di sini, Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, ada Batak apa lagi? Kemudian ada sedikit kayak Jawa, ada yang Jawa kan di sini, ada Bali yang jelas tadi, ada yang Bali, Chinese ya, busana Chinese, wah luar biasa. Dan tidak kalah pakaian busana dari negara India ada di sini. Itu lihat ibu-ibu yang luar biasa. Acha. Ya, ini juga style Indian ya. Karena perintah dari Pak Sahala, dia bilang Pak pakaian India ya, katanya begitu. Saya bilang oke. Saya sayangkan Pak Warinson hari ini tidak berpakaian yang semestinya. Puji Tuhan. Baik saudara, mari kita memberikan perhatian kita sebentar untuk kita merenungkan firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada kita adalah kasih Kristus membangkitkan rekonsiliasi dan toleransi. Saya sedikit merevisi itu untuk kita. Tidak jauh-jauh beda, saya berbicara tentang salib Kristus yang membangkitkan rekonsiliasi dan toleransi. Oke. Fokus kita hari ini adalah salib Kristus. Salib Kristus. Sesuatu yang begitu mulia buat kita. Sesuatu yang spesial buat kita. Salib tidak bisa dihilangkan dari kita. Oleh karena itu hari ini kita akan sama-sama kita merenungkan tentang salib Kristus yang membangkitkan rekonsiliasi dan toleransi. Ya, next please. Saudara, Rasul Paulus adalah rasul yang paling banyak berbicara tentang kuasa salib. Banyak sekali di Perjanjian Baru kalau kita lihat Paulus itu bicara dengan tema salib. Mengapa? Jangan lupa bahwa Paulus ini adalah seorang yang pernah menjadi musuh salib, musuh Kristus. Ketika dia telah bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus dalam perjalanannya ke Damsyik, waktu itu dia betul-betul bertobat. Setelah dia langsung berdialog, waktu Tuhan bilang, Saulus kenapa kau menganiaya aku? Maka Paulus waktu itu namanya masih Saulus, dia berkata, Tuhan siapa engkau? Lalu Tuhan Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Wah, di situ dia hancur hati saudara. Ini dulu musuh, seteru salib. Tapi sekarang setelah dia bertobat, dia menjadi orang yang begitu mencintai Yesus dan mencintai salib Kristus. Itu sebabnya di dalam tulisan Paulus ada begitu banyak sekali, khususnya Perjanjian Baru ini, tulisan Paulus bicara tentang tema salib. Next. Seorang teologian yang bernama Leon Morris itu memberikan sebuah jawaban kenapa Paulus itu tertarik sekali dengan salib. Maka dia berkata makna salib itu sangat besar sehingga banyak masalah yang bisa diselesaikan oleh salib. Next, mari kita lanjutkan lagi, kita lihat salib
itu bukan sekedar tema biasa dalam surat-surat Paulus dalam Injil, sebab di dalamnya terdapat makna yang begitu luas dan menarik untuk membangkitkan iman kita. Dalam 1 Korintus, kembali Korintus adalah tulisan Rasul Paulus. Dalam 1 Korintus pasal 1, 17-18 kalau kita baca full, maka di sana bicara bahwa salib itu adalah kekuatan Allah. The cross is the power of God. Jadi salib adalah kuasa Allah. Mari kita melihat ayatnya, silakan. Ayatnya berkata begini, sebab Kristus mengutus aku, ini Paulus ya. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Itu saudara-saudara, memberitakan Injil. Dulu musuh Injil, dulu musuh Yesus, musuh salib. Tapi sekarang dia jadi hambanya, dia jadi orang yang bertanggung jawab dan setia kepada amanat agung. Dia berkata, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan. Kalau hikmat perkataan, Paulus adalah seorang scholar, saudara. Dia seorang yang sangat terdidik, seorang jebolan daripada perguruan tinggi yang terkenal pada masa itu dari Alexandria. Dia duduk di bawah seorang profesor pada waktu itu yang bernama Gamaliel. Jadi Paulus orang pintar, kalau mau gunakan kata-kata, dia jago kata-katanya. Dia bisa ngomong apa aja. Tetapi dia berkata, aku memberitakan Injil, itu pun bukan dengan hikmat perkataan. Kenapa? Supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Banyak orang yang mencaci salib. Banyak orang yang menghina salib. Dan Paulus berkata itu adalah sebuah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, itu adalah pemberitaan, itu adalah kekuatan Allah. It is the power of God. Bisa kasih kemuliaan kepada Tuhan. Jadi salib adalah sesuatu yang begitu luar biasa. Mari kita ikuti selanjutnya. Ini saudara, bahwa Paulus memandang salib itu sebagai tempat pertukaran. Oke? Terjadi substitusi di atas kayu salib. Paulus memandang salib Kristus sebagai tempat pertukaran, tempat di mana seharusnya orang berdosa dihukum, kita dihukum, Anda dihukum, saya dihukum, tetapi salib telah mengubah nasib kita semuanya. Dan Yesus Kristus telah menjadi orang yang bersedia, berkenan untuk naik di atas salib itu dan mengorbankan dirinya, mencurahkan darahnya, dan melepaskan nyawanya waktu itu demi saudara dan saya. Oleh karena itu supaya tidak sia-sia hari ini kita datang, marilah kita kembali kepada salib Kristus. Marilah kita kembali kepada panggilan Kristus, kepada keselamatan yang Kristus berikan kepada kita. Saudara, saya teringat satu lagu lama ya. Mungkin kuncinya sama ya, saya tidak tahu. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan telah mati. Ku datang pada salib itu. Cintanya Tuhanku yang ku jatuh pada kakinya. Sangat
Bisa katakan amin saudara. Saya berdoa supaya kita hari ini semuanya datang pada Dia dengan penuh cinta kasih kita. Bila perlu, kita mungkin perlu bertobat kembali. Tuhan ampuni dosa-dosa kami. Karena begitu besar sekali pengorbanannya, begitu mahal, darah yang kudus itu tercurah untuk menebus dosa-dosa kita. Saudara, Paulus melihat salib itu adalah sebuah tempat untuk tempat yang terjadinya pertukaran, terjadinya blessing, terjadinya berkat di dalam kehidupan kita. Seharusnya kita dihukum, tetapi Tuhan Yesus menerima hukuman itu. Mari kita melihat pertukaran seperti apa yang terjadi. Saudara-saudara, pertukaran yang terjadi di atas kayu salib adalah Yesus dihukum supaya kita diampuni. Amin saudara. Supaya Anda diampuni, semua kita diampuni. Yesus dihukum supaya kita diampuni. Yesus disakiti supaya kita disembuhkan. Begitu berat penderitaan salib itu. Mulai dari ujung, dari kaki sampai kepala itu seluruhnya berdarah saudara. Diinjak orang, ditendang orang, diludahin orang, dihina orang. Kayu yang kasar. Bayangkan sewaktu dia memikul salib itu, wow, kayu yang kasar ini jatuh beberapa kali. Berat sekali saudara. Siapa yang mau menerima ini? Siapa yang mau menanggung penderitaan yang sebesar ini? Tidak ada orang yang pernah melakukan itu bagi orang lain, bagi manusia. Itu sebabnya hari ini salib itu adalah sebuah rekonsiliasi bagi kita. Sebuah toleransi. Yesus begitu luar biasa. Dia rela disakiti supaya kita disembuhkan. Dia rela dijadikan berdosa supaya kita dibenarkan. Hari ini masih adakah kita yang belum merasa kita dibenarkan? Salib adalah bukti bahwa apa yang Yesus lakukan itu adalah untuk kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Yesus wafat supaya kita hidup. Bisa katakan amin saudara? Ini bukan hidup yang biasa, tapi hidup kekal. Karena dia memberikan hidup yang kekal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh apa? Hidup yang kekal. Kemudian ingat lagi saudara, Yesus mengalami kemiskinan supaya kita memperoleh kelimpahan. Ini semua terjadi penukaran itu di atas kayu salib. Nasib kita yang gelap, nasib kita yang orang dunia berkata sial, itu diubahkan oleh Tuhan Yesus menjadi orang-orang yang diberkati. Gak ada tepuk tangan saudara. Ya, pertukaran-pertukaran yang biasa. Yesus menanggung rasa malu. Wah itu, Anda mungkin tanya di mana malunya? Oh malu dong, dia tidak bersalah, dia dihukum. Dia, Anda lihat bagaimana mereka melepaskan pakaiannya, tinggal kain seadanya. Dan di bawah itu ditonton oleh begitu banyak orang. Orang-orang di jalanan tuh menyaksikan Yesus. Benar-benar ini sebuah peristiwa yang kalau dibilang malu, luar biasa malunya. Yesus menanggung rasa malu supaya kita dapat menerima kemuliaan saudara-saudara. Yesus ditolak supaya kita diterima. Ini penukaran-penukaran itu. Yesus akhirnya menjadi orang yang terkutuk, dikutuk. Supaya apa? Kita diberkati oleh Tuhan. Wow, betapa hebatnya. Betapa hebatnya. Tidak bisa kita bayar dengan apapun saudara-saudara. Dengan apapun. Next. Mari kita lihat bagaimana orang berbicara tentang salib. Teologi salib atau teologi krusis. Teologi krusis atau teologi salib itu adalah sebuah istilah yang dicetuskan oleh Martin Luther untuk menyebutkan teologi yang menempatkan salib sebagai sumber pengetahuan yang menyelamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, begitu hebatnya kita
melihat salib, ya, begitu menyentuh hati kita. Dengan cepat saya akan membagikan kepada saudara mengapakah salib Kristus itu mulia. Maka yang pertama, karena di atas kayu salib itu tergantung Kristus yang menebus dosa-dosa manusia. Please change, move. Geser ya, udah masuk ke slide berikutnya. Ya, mengapakah salib Kristus itu mulia? Sekali lagi saudara perhatikan, karena di atas kayu salib itu tergantung Kristus yang mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Dosa Anda, dosa saya, dosa kita semuanya. Inilah yang dimaksud dengan tema kita hari ini, bahwa salib itu adalah symbol of salvation, yaitu simbol keselamatan dan rekonsiliasi. Ya, kita diperdamaikan dengan Tuhan. Mari kita lihat lagi selanjutnya. Ayatnya berkata begini dalam Yesaya 53 ayat 2b sampai 5 berkata, ia tidak tampan. Ini Yesaya loh. 700-800 tahun sebelum peristiwa salib. Yesaya berkata, ia tidak tampan, rupanya pun tidak, ia dihina, dihindari orang menutup muka terhadap dia, bagi kita dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Ini luar biasa saudara, salib belum ada, Yesus belum mati di atas kayu salib. Tapi seorang nabi, Yesaya, telah diberikan Tuhan sebuah penglihatan yang begitu luar biasa tentang apa yang akan terjadi. Profetik sekali nih ayat ini. Dan makanya luar biasa kita melihat kesucian daripada Alkitab itu begitu profetik, karena apa yang belum terjadi begitu lama, ratusan tahun sebelumnya seorang nabi telah nubuatkan ini. Dan selanjutnya kalau saya baca, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Kita kira dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Dan apa? Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya, oleh luka-luka Yesus, oleh darah Yesus, itu dikatakan bahwa kita menjadi sembuh. Jadi saudara, salib adalah simbol rekonsiliasi. Yang kedua, di atas kayu salib, Yesus menghancurkan semua sakit, penyakit, dan kutuk kita. Ini adalah simbol daripada divine healing, simbol daripada kesembuhan ilahi. Tadi kita udah baca Yesaya 53:5, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. By His stripes we are healed. Wow, kita disembuhkan. Hari ini kita berdoa supaya mujizat kesembuhan terjadi. Hari ini kita berdoa supaya berkat kesembuhan ilahi itu turun di atas tubuh kita, atas kehidupan kita. Yang sakit, saudara bisa pegang ayat ini, Yesaya 53 ayat 5. Oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Amin saudara. Ya, mari kita lihat lagi. Yesus memberikan yang terbaik buat kita. Tidak ada yang second class. Yesus memberikan yang terbaik, yang semuanya dari dirinya. Mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Lord Balfour. Lord Balfour berkata, hal terbaik yang dapat kau berikan kepada musuhmu adalah pengampunan, kepada penentangmu adalah toleransi, dan kepada sahabatmu adalah hatimu, kepada anak-anakmu adalah teladan hidupmu, kepada ayahmu rasa hormat, kepada ibumu tingkah lakumu yang akan membuatnya bangga. Luar biasa sekali Lord Balfour. Berikanlah penghargaan dan kemurahan hati kepada semua orang. Ini yang kita rayakan hari ini saudara, bahwa Yesus memberikan yang terbaik, maka Tuhan juga mengajarkan kita untuk memberikan yang terbaik. Apa yang dia lakukan di atas kayu salib itu juga adalah bagian dari tugas-tugas kita di dalam dunia ini. Yang ketiga, salib itu adalah lambang daripada persaudaraan Kristen, symbol of Christian brotherhood. Salib itu adalah lambang daripada persaudaraan Kristen. Ya saudara, dimanapun Anda pergi, kalau Anda lihat salib, Anda tahu, oh ini adalah saudaraku, sahabatku, keluargaku.
Ini yang menyatukan kita semuanya, ini yang mempertemukan kita. Dan untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Kembali nih Paulus dalam kitab Efesus. Jadi Paulus banyak sekali menceritakan tentang kuasa salib, saudara, ya, dan dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Sedikit lagi, yang keempat, lanjutkan lagi. The cross itu adalah simbol daripada divine love. Ya, tidak usah lagi saya mungkin perlu jabarkan ini, tapi jelas bahwa di atas kayu salib dia menunjukkan, mendemonstrasikan kasihnya yang besar itu. Kasih yang tidak egois, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Kristus menyerahkan sampai nyawanya yang terakhir ke tangan Bapaknya untuk menebus dosa-dosa kita. Next. Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh bapak-bapak gereja tentang salib? Perhatikan Tertullianus pada abad yang kedua berkata, dalam perjalanan kita, pergerakan kita, masuk keluar kita, pada saat berbaring duduk, lakukanlah tanda salib. Memang ini banyak sekali dilakukan oleh rekan-rekan kita, saudara-saudara kita Katolik. Ya, dengan membuat tanda salib. Ini adalah ajaran daripada bapak-bapak gereja. Mari kita lihat lagi apa yang dikatakan oleh Santo Cyril dari Yerusalem 315-386. Dia mengajarkan, mari kita untuk tidak malu menyatakan Yesus yang tersalib. Biarlah tanda salib menjadi materai kita yang dibuat di dahi waktu makan, minum, dan sebelum tidur. Kembali saudara, kita diingatkan ya bahwa begitu mulianya ini ajaran-ajaran dari bapak-bapak gereja pada zaman yang lalu. Next, mari lihat yang ketiga, bapak gereja ini bernama Santo Ephraim dari Syria berkata, tandailah seluruh kegiatanmu dengan tanda salib yang memberi kehidupan. Jangan keluar dari pintu rumahmu tanpa tanda salib. Tidak ada kebiasaan yang lebih baik daripada ini. Ajarkan juga kepada anak-anakmu. Ini hal-hal yang mungkin sudah terhilang dari kita. Mungkin kita sudah tidak memperhatikan, tidak ingat salib. Saudara, oleh karena itu pada hari ini kita merenungkan dan kita merefleksikan ini, bahwa untuk kita kembali untuk menyadari betapa hebatnya Good Friday, hari Jumat Agung, di mana Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Next, yang keempat, saudara lihat Santo Yohanes dari Damaskus pada abad 7 ini sampai 8. Tanda salib membedakan orang percaya dan orang tidak percaya. Ya. Adakah orang yang tidak percaya di sini? Marilah kita datang lebih dekat pada Tuhan hari ini. Karena peristiwa Jumat Agung adalah peristiwa yang kita rayakan bahwa Yesus begitu mengasihi kita dan Dia membela kita, Dia menukar semuanya dan memberikan yang terbaik kepada kita, dan Dia mengambil yang tidak baik bagi dirinya, saudara. Begitu hebatnya pengorbanan Tuhan. Next, salib itu merupakan supremasi misi, symbol of supreme mission. Yesus berkata sesudah Dia bangkit, Dia berkata, pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarlah, ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi ini semuanya ada di dalam paket itu, saudara. Lanjut, sekarang bahwa tanpa salib Kristus maka tidak ada lagi pelayanan misi sebenarnya. No cross, no mission. Lalu tanpa salib Kristus tidak ada mahkota. No cross, no crown. Bapak, Ibu, saudara sekalian, salib itu adalah lambang rekonsiliasi. Sekarang saya mau tutup dengan satu poin lagi, yaitu salib itu adalah lambang toleransi. Mari kita lihat ini. Next, ya. Sebagai manusia kita yang hidup di tengah-tengah dunia yang pluralistik, yang penuh keberagaman, orang Kristen mau tidak mau pasti berjumpa, berinteraksi, berurusan, berkaitan dengan orang-orang yang tidak seiman. Next. Orang Kristen harus berdampingan dengan orang-orang dari berbagai agama dan kepercayaan. Dalam kondisi semacam ini, maka penting kita memikirkan bagaimana kita membangun relasi dengan orang-orang yang beda kepercayaan. Jika kita tidak mampu membangun relasi dengan orang lain, maka potensi mengakibatkan banyak gesekan, bentrokan, kekacauan, kerusakan akan mengganggu ketentraman, kedamaian hidup.
Lalu di mana letak toleransi yang diajarkan Tuhan? Banyak saudara, tentu saya tidak bisa membuka semuanya. Hanya saya mengambil 1-2 poin saja yang penting. Next, Anda lihat, ada satu cerita, Dex. Ada satu cerita yang sangat terkenal di Alkitab, di Perjanjian Baru, dari Lukas 10, yaitu tentang orang Samaria yang murah hati. Kisah ini adalah kisah orang Samaria yang menolong seorang yang dirampok oleh penjahat, digebukin berdarah-darah, ditinggalkan. Lalu kemungkinan orang yang dirampok, dipukul, dianiaya itu adalah orang yang berkebangsaan Yahudi. Ini Yesus yang ajarkan. Orang Samaria dan orang Yahudi sebenarnya bermusuhan. Lah kita tahulah, kita baca ada seorang imam yang pergi, ada orang Lewi yang lewat, tapi mereka semuanya tidak, tapi tiba-tiba ada orang Samaria. Orang Samaria ini orang yang berbeda agama, berbeda Tuhan, berbeda budaya, dan bahkan bermusuhan. Tapi Yesus mengajarkan cerita ini. Untuk apa? Untuk menyatakan dalam hal menolong orang lain, menunjukkan kasih kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain, maka perbedaan agama, perbedaan kepercayaan tidak boleh menjadi halangan. Bukankah kita diajarkan ya dalam Galatia 6 berkata, selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Semua orang. Artinya orang lain juga, orang yang beda kepercayaan juga, kepada semua orang. Ada anak yang miskin, anak yang susah, anak yang terlantar. Kita nggak tanya waktu mau memberi dia, kamu agama apa? No, kita langsung memberkati, kita langsung memberikan. Ini dek, makan dek. Setiap pagi di depan gereja kita di rumah persembahan, setiap pagi ada tim dari Family Altar yang membagikan sarapan pagi untuk orang-orang yang lewat. Waktu mereka membagikannya itu, mereka nggak tanya, kamu agama apa? No. Waktu mereka bagikan itu tidak ditanya, kamu itu dari gereja apa? Why? Karena di dalam diri kita sebagai orang Kristen, sudah ada ajaran yang sangat mulia ini, yaitu kita toleransi kepada orang lain. Bisa katakan amin saudara. Kita bertoleransi kepada orang lain. Kalau masih ada kesempatan, mari berbuat baik kepada semua orang. Tapi ada lagi tapinya, ya, terutama kepada kawan-kawan seiman. Bisa katakan amin saudara? Ya, kita memberkati semua orang, tetapi kita juga harus memberikan perhatian khusus kepada kawan-kawan, saudara-saudara, brethren yang seiman. Nah, ini bagian penutupnya saudara. Ada seorang yang terkenal, next. Ada seorang yang terkenal yang bernama Fransiskus dari Assisi, Italia. Dia adalah orang yang disebut gelarnya diberikan manusia salib. The man of the cross. Nah, bagi Santo Fransiskus ini, salib adalah api yang menerangi semua dimensi kabar baik. Salib itu adalah rekapitulasi dari segala yang dikatakan dan dilakukan Kristus. Pada salib Kristus, maut. Bayangkan ini luar biasa, kalimat ini betul-betul kalimat paradoks ya. Yang berkata di atas kayu salib, maut mengalami kematian, maut mati di situ. Di atas kayu salib. Setan berpikir dengan memakukan Yesus di atas kayu salib, maka selesai semuanya. Maut berpikir kalau dia sudah mematikan, sudah membunuh Tuhan Yesus Kristus, maka selesailah semuanya. Tetapi ternyata itu jadi pintu gerbang. Dan nanti hari Minggu kita akan merayakan Paskah, hari kebangkitan Kristus, hari kemenangan. Dan di atas kayu salib, maut mengalami kematian, dan hidup kita menang dan berjaya. Amin saudara, hidup kita mengalami kemuliaan daripada Tuhan. Nah, lihat doa yang begitu indah sekali dari manusia salib ini, dan ini menjadi bagian terakhir dari apa yang mau saya sampaikan pada hari ini. Next, ya, doa daripada Santo Fransiskus berkata, ini simpanlah dalam hati saudara. Bila terjadi kebencian, ini doa Santo Fransiskus. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih.
Saudara, saya ingin kita sedikit berresponsori hari ini ya. Saya baca di bagian kiri, bila terjadi kebencian, jemaat nanti sama-sama melanjutkan, jadilah aku pembawa cinta kasih. Amin saudara. Oke, mari kita berdiri sebentar. Mari kita berdiri sebentar. Oke, ini sebuah doa, biarlah ini menjadi doa kita pada pagi hari ini. Oke, siap? Kita mulai. Bila terjadi kebencian, bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, Jadikanlah aku pembawa kerukunan. bila terjadi kebimbangan, Jadikanlah aku pembawa kepastian. bila terjadi kesesatan, Jadikanlah aku pembawa kebenaran. bila terjadi kecemasan, Jadikanlah aku pembawa kebenaran. bila terjadi kesedihan, Jadikanlah aku pembawa kebenaran. bila terjadi kegelapan, pembawa terang. Inilah pesan rekonsiliasi, pesan toleransi, baik kepada semua orang maupun kepada khususnya kepada gereja Tuhan, kepada saudara-saudara seiman kita dimanapun berada. Saudara, next, ini bagian terakhir dari doa Santo Fransiskus manusia salib. Saya bacakan begini, Tuhan, semoga aku lebih menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni. Puji Tuhan, bisa katakan amin saudara. Ya, terpujilah nama Tuhan. Inilah pesan Paskah, khususnya pesan Jumat Agung buat kita semuanya. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita angkat pujian tadi yang kita nyanyikan. Pada satu bukit jauh dari